Perkenalkan, nama saya Asido Bintang Maratur Pardede dengan NIM 11000124134130324 dengan mata kuliah Hukum Pelayanan Publik kelas K. Dosen pengampu Dr. Kadek Cahya Susila Wibawa SHMH. Digitalisasi birokrasi dan hambatan transparansi. Analisis keterkaitan pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik berbasis tata kelola adaptif di Provinsi Sumatera Selatan. Informasi sebagai objek pelayanan publik modern. Terdapat paradigma baru. Pelayanan publik tidak lagi hanya berupa produk fisik, berupa fasilitas atau perizinan, tetapi mencakup pemenuhan hak atas informasi publik. Keterbukaan informasi adalah indikator mutlak dari kualitas pelayanan instansi pemerintah. Prinsip utamanya, warga yang meminta data atau informasi harus dilayani dengan standar keandalan, ketepatan waktu, dan akurasi yang sama tingginya dengan pelayanan administratif lainnya. Sengketa informasi sama dengan indikator kemacetan pelayanan. Fakta kasus, terjadi 209 kasus sengketa di Komisi Informasi Sumatera Selatan pada rentang tahun 2018 sampai 2020. Lonjakan angka sengketa ini bukan sekedar masalah hukum, melainkan cerminan dari maladministrasi pelayanan komunikasi. Dampaknya, tingginya sengketa membuktikan saluran pelayanan informasi di tingkat organisasi perangkat daerah atau OPD belum berjalan responsif dan adaptif. Penghambat sinergi, sisi birokrasi pemerintah. Resistensi internal, masih kuatnya budaya kerja aparat yang menganggap data sebagai rahasia kekuasaan kelompok, bukan hak publik yang wajib dilayani. Kedua, ego sektoral. Manajemen data antar instansi belum terintegrasi, menyebabkan pelayanan birokrasi menjadi lambat, tumpang tindih, dan tidak efisien bagi warga. Yang ketiga, sumbatan regulasi. Ketidakjelasan dalam menetapkan batas informasi yang dikecualikan sering dijadikan alasan untuk menolak memberikan pelayanan informasi. Penghambat sinergi sisi masyarakat. Pertama, kesenjangan digital. Rendahnya keterampilan digital dan literasi informasi di kalangan masyarakat menghambat penyerapan informasi resmi. Kedua, paradoks digitalisasi. Ketika pelayanan informasi dialihkan ke sistem berbasis TIK atau teknologi informasi komunikasi, tanpa adanya edukasi masyarakat, hal ini justru memicu eksklusi pelayanan atau warga yang rentan dan gagap teknologi akan semakin terpinggirkan. Hubungan kausalitas. Transparansi sebagai motor mutu pelayanan. Ada 3 poin utamanya. Yang pertama, efek pengawasan atau enabler. Ketika informasi publik seperti anggaran, prosedur, waktu penyelesaian dibuka secara transparan, ruang untuk manipulasi dan pungli akan mengecil. Kedua, peningkatan akuntabilitas. Akses data yang mudah memicu pengawasan publik secara aktif atau citizen monitoring. Hasil akhirnya, pengawasan masyarakat yang kuat secara otomatis mendorong instansi untuk menaikkan mutu dan performa pelayanan publik mereka. Peran vital tata kelola adaptif atau adaptive governance. Ada 2 poin pentingnya. Yang pertama, definisi dinamis. Pendekatan pelayanan yang fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan fluktuasi kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi. Kedua, urgensi analisis. Pemerintah tidak boleh menggunakan prosedur kaku. Menghadapi ratusan sengketa informasi, birokrasi dituntut adaptif untuk mengevaluasi diri, belajar dari kesalahan, dan mempercepat respons penanganan informasi. Solusi integratif yang pertama, pilar kolaborasi dan sistem terpadu. Yang pertama, satu data terintegrasi. Membangun sistem manajemen data satu pintu untuk memangkas birokrasi, mengakhiri ego sektoral, dan mempermudah akses pelayanan publik. Yang kedua, kolaborasi lintas sektor. Membuka ruang kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mengaudit serta menyempurnakan kualitas pelayanan informasi secara berkala. Yang ketiga, kanal aduan responsif. Menyediakan sistem penanganan keluhan atau feedback loop yang cepat untuk menyelesaikan potensi sengketa informasi di tingkat dasar sebelum naik ke komisi informasi. Solusi integratif 2. Pilar pembelajaran dan edukasi literasi. Pertama, budaya organisasi baru atau learning perspective. Pelatihan berkelanjutan bagi aparatur sipil
untuk meruntuhkan resistensi internal dan mengubah pola pikir dari penguasa informasi menjadi pelayan informasi. Yang kedua, mengedukasi literasi massa. Pemerintah wajib memfasilitasi program peningkatan kecakapan digital bagi warga agar tidak ada jarak antara kejangkian sistem pelayanan atau e-government dengan kemampuan akses masyarakat. Kesimpulan dan analisis, ada 2 poin penting. Pertama, 2 sisi mata uang. Keterbukaan informasi publik dan kualitas pelayanan publik adalah 2 pilar demokrasi yang tidak dapat dipisahkan. Kegagalan pada salah satunya akan merusak kepercayaan publik. Yang kedua, kunci sukses, yaitu keberhasilan e-government di pasar berkembang atau emerging market bukan terletak pada kecanggihan teknologi, melainkan pada adopsi tata kelola adaptif yang mengutamakan fleksibilitas, inklusivitas, dan transparansi pelayanan. Sekian, terima kasih.